Halo kawan Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yunifida Marbun dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, rekan Humas, menjelang Natal dan Tahun Baru kita sudah menyiapkan banyak hal sekali baik dari lini pemerintahan maupun dari kepolisian. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari PT KAI dan Dinas Kesehatan. Ada Bapak Anwar Solihin sebagai manajer Humas KAI Divisi Regional Sumatera Utara dan Ibu Syarifah Zakia sebagai Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang Ibu Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, meskipun cuacanya di luar hujan ya Pak ya. Iya. Mendung ya. Tetap mendung. semangat. Tetap semangat Tetap benar semangat. sekali Bapak. Nah mungkin kita bisa mulai dari Bapak dahulu nih Pak. Apa sih kesiapan yang dilakukan oleh PT KAI dalam mengatasi lonjakan penumpang? Ya saat ini kan kita tahu Pak, udah mendekati dengan Nataru gitu Pak ya. Betul ya. Jadi kami PT KAI di Sumatera Utara khususnya Stasiun Medan ya telah menyiapkan sebanyak 12 KA untuk kereta api jarak jauh ya tujuan Rantau Prapat dan juga Tanjung Balai. Di samping itu kita untuk mengantisipasi lonjakan khususnya nanti di pergantian tahun kita akan menjalankan juga KA Sribila. Jadi KA Sribila ini kita tambah perjalanannya untuk tujuan Rantau Prapat. Jadi kita akan menambah selama 6 hari mulai tanggal 29 Desember sampai dengan nanti tanggal 4 Januari 2023. Harapannya masyarakat yang ingin bepergian menggunakan jasa kereta api dapat terangkut dengan nyaman dan aman. Wah, ada penambahan ya di Penambahan. sini. Info bagi kawan Humas juga ya Pak dari tanggal Betul. 26 sampai di tanggal 4 Januari 4 Januari 2023 PTK. ya. Jadi nanti kalau kawan Humas pengen mencoba menggunakan jasa kereta api bisa membeli KA Taman tersebut. Nah, untuk Dinas Kesehatan sendiri Ibu, bagaimana persiapan yang dilakukan menyambut Natal dan Tahun Baru ini? Jadi selamat sore kawan Humas, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Izin kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara itu kita sudah buatkan surat edaran dari Pak Gubernur ya. Dari Pak Gubernur ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dari Pak Gubernur itu sendiri terkait bagaimana kerjasama lintas sektor, lintas program ya terkait bagaimana terjadi agar menekan lonjakan kasus tersebut ya kan. Jadi kita sudah juga sampai ke 33 kabupaten kota menindaklanjuti edaran Pak Gubernur tersebut ya dengan surat dari Kadis tadi agar kota semua segera berkoordinasi dengan semua lintas program dan lintas sektor terkait dalam hal mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Nah, terkait lonjakan kasus nih Bu, kita pasti tahu nih kan ya Bu, semakin banyak orang maka kemungkinan akan ada klaster baru. Benar. Mengingat COVID-19 belum selesai nih. Nah, kira-kira dari Dinas Kesehatan sendiri nih, apakah ada himbauan atau bagaimana nih untuk masyarakat nih Bu? Jadi sebenarnya kalau himbauan untuk masyarakat sendiri kita sudah buat ya dari media-media ya, ada media KIE ya, baik itu melalui media sosial ya, langsung secara dari Dinas Kesehatan Sosial, Dinas Kesehatan itu ada namanya Promkes ya. Promkes itu selalu bergerak ya, koordinasi dengan kita, bidang kita sendiri, bagaimana setiap seminggu sekali tuh Jumat biasanya ada sosialisasi tentang bagaimana untuk agar tidak terjadi lonjakan COVID ini. Biasanya kemana kami itu ke pasar atau ke masyarakat, dan kami selalu biasanya itu membagikan untuk meningkatkan prokes agar tidak terjadi lonjakan kasus dan tidak terjadi varian yang baru lagi di Sumatera Utara khususnya. Itu tadi kita menekan angkanya dengan membagi masker, hand sanitizer dan yang lainnya juga kita bagi juga dalam hal tersebut. Jadi dan kita selalu menganjurkan kepada masyarakat jangan tidak memakai masker. Terus dan selalu kalau apabila mempunyai gejala, ada gejala ringan baik itu flu, batuk, demam, sebaiknya memang beristirahat di rumah, jangan mengadakan koordinasi dengan orang lain supaya tidak terjadi peningkatan kasus di Nataru ini. Baik, jadi harus jaga diri juga ya Bu. Apalagi sekarang kayaknya kalau kita lihat ya Bu, orang udah susah pakai masker ya Bu. Bener, banyak tuh Bu, pengendara Yang atau udah cuek udah gitu. cuek, udahlah bodo amat udah gitu, udah Flu. lepas masker gitu kan, nggak boleh juga kan Bu, karena kan kita juga mudik harus juga aman, Prokes. juga Prokes. harus memikirkan Orang orang-orang lain di benar sekitar kita. sekali.
Nah, balik lagi nih ke Bapak nih dari PT KAI, Pak. Ada program baru nggak sih atau program khusus yang ya seperti ya program-program yang untuk Nataru ini lah Pak, program baru gitu, tapi khusus yang diprogramkan untuk Natal dan tahun baru. Jadi kalau untuk Nataru tahun ini memang ada yang terbaru ya. Ada Jadi selain tadi penambahan ini masih relate dengan Kementerian Kesehatan sebenarnya ya. Jadi kemarin ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan kesiapsiagaan untuk Natal dan tahun baru ini. Jadi selama ini kan banyak kendala tuh anak usia 6 sampai 12 tahun yang belum vaksin kan tidak boleh naik kereta. Untuk tahun ini khususnya untuk Natal tahun baru kali ini itu diperbolehkan. Tetapi ada syaratnya. Apa tuh, Pak? Jadi syaratnya untuk usia 6 sampai 12 tahun yang memang belum vaksin itu harus didampingi oleh orang tuanya ataupun orang dewasa yang telah booster. Baik. Terus atau minta surat keterangan dari puskesmas atau surat dokter ya, jadi yang menyatakan bahwa calon penumpang ini belum divaksin karena alasan tertentu, jadi tetap bisa naik KA untuk melakukan mudik. Gitu. Info baru berarti ya untuk Humas nih. Info baru bahwa anak yang di umur 6 tahun tadi 6 sampai 12 tahun yang belum vaksin boleh naik kereta api, namun harus disertai dengan surat keterangan dan didampingi orang dewasa, ada orang tua. Info baru nih, program baru berarti ya Pak, khusus Nataru ya Pak ya. Oke Pak. Nah, dari sekian banyak rute kereta api nih Pak, rute mana sih Pak yang paling banyak dominan untuk arus mudik nanti Pak? Digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Jadi kalau untuk rute yang paling ini ya, yang paling banyak, jadi sekitar 11.000 penumpang itu akan menuju ke Tanjung Balai. Tanjung Balai. Jadi Tanjung Balai itu yang tujuan paling favorit. Dari stasiun Medan itu. Meskipun rantau perapat juga, tapi masih paling tinggi itu Tanjung Balai. Berarti banyak penumpang mudik yang turun di Tanjung Balai ya Pak. Betul, ya. Berarti banyak yang mudik, orang Tanjung Balai banyak yang kampung berarti ya Pak ya. Dari luar kota pulang ke Tanjung Balai. Karena mengingat juga kan Bu, kayaknya lebih efisien menggunakan kereta api daripada menggunakan kendaraan itu. Jadi jadwal jelas terjadwal ya. Benar. Baik berangkat maupun kedatangannya satu udah lagi jelas. tuh keuntungannya Pak, tidak kena macet Pak. Betul. Nggak kena macet, ada jalur sendiri ya Pak ya. Mengingat tanggal sekarang ya di Amplas udah rame. Udah banyak sekali penumpang. Apalagi bus-bus ya kan Pak. Kalau kereta api, keretanya yang harus lewat dulu ya Pak, baru mobilnya boleh lewat. Prioritaskan keretanya dulu. Betul sekali itu Bapak. Nah, kita ke Dinas Kesehatan lagi nih Bu. Kita bisa melihat sekarang nih udah berdiri Pospam, Posyan, Pos Terpadu. Di sana pasti ada anggota dari Dinas Kesehatan sendiri Bu. Itu di sana bukan pekerjaan sih, lebih ke fungsi tenaga kesehatan ditempatkan di Pospam, Posyan atau Pos Terpadu itu untuk apa Bu? Silakan. Jadi saat ini ya, karena memang biasa ya setiap tahunnya di baik kondisi Nataru maupun kondisi situasi Lebaran itu tetap kita buka posko kesehatan dari ke-33 kabupaten kota ya. Jadi seperti tadi itu yang sudah kita buatkan Zoom di kabupaten kota dengan kita provinsi itu memang menganjurkan semua kabupaten kota membuka posko yang berdampingan dengan Polri, sebaiknya seperti itu ya supaya bisa koordinasi lebih cepat. Ngapain sih mereka sebenarnya di situ kan gitu. Jadi sebenarnya mereka itu hanya bukan membantu Bapak polisi ya dalam tugasnya. Pertama itu kalau ada masyarakat yang memerlukan pertolongan kesehatan, kita berikan pertolongan kesehatan di Pospam tersebut, pos kesehatan tersebut ya. Jadi pada saat ini karena pandemi COVID ini, jadi setiap pos pengamanan tersebut, apalagi kalau di pintu masuk ya, di pintu masuk seperti kita mau ke Aceh, masuk Langkat tuh kan, Langkat tuh contohnya. Jadi di situ biasa kita anjurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar poskonya diperketat. Terkait apa ya, kita kan ketahui bersama ya, dianjurkan kepada masyarakat sebaiknya itu sudah melakukan booster 1 untuk masyarakat itu minimal booster 1 untuk masyarakat pada umumnya, booster 2 itu pada nakes dan yang baru berjalan jadi itu tadi sih sebenarnya fungsinya di samping menolong orang yang
sakit. Seperti itu sebenarnya posko tersebut. Benar. Jadi juga masyarakat juga harus memahami ya Bu ya. Iya. Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga untuk menjaga keluarga menjaga keamanan kita juga. benar Gitu. sekali. Keamanan, kesehatan. Iya, Jadi betul. bukan hanya aman dalam Berkendara. kesehatannya juga harus kita pikirkan. Jadi kan? mudiknya juga enak ya Mudiknya. Bu ya. Mudiknya Tidak mudik yang sakit-sakit. sehat. Betul Nah. sekali. Nah saya kepo nih Pak. Ini ada di media sosial Pak, ada yang nanyain kan banyak nih Pak kecelakaan karena melintas. Misalnya kalau udah kereta api udah melintas tapi ada aja yang nyerobot tuh kan Pak. Nah Iya. itu gimana Pak dari PT KAI-nya sendiri untuk menyiasati kan masyarakat ini kadang-kadang kan masih jauh kok padahal itu udah sangat-sangat bahaya ya Pak ya. Iya. Coba gimana Pak dari PT KAI-nya sendiri Bapak? Jadi kalau dari kita ya untuk meminimalisir kejadian kecelakaan di perlintasan memang secara undang-undang sudah jelas ya. Jadi kereta api itu harus didahulukan perjalanannya aja. Jadi pengendara ataupun pengguna jalan itu harus berhenti ketika sinyal atau bunyi lonceng itu sudah nyala ya. Atau tanda lain seperti lampu terus palang pintu menutup itu memang harus berhenti ya. Memang kenyataan di lapangan banyak tadi itu ya yang seperti disampaikan keburu-buru lah atau memang nggak sabar lah itu. Jadi kita kemarin habis dapat rekor muri nih Mbak. Jadi rekan Humas kemarin KAI Sumatera Utara habis dapat rekor muri karena melakukan sosialisasi di perlintasan secara serentak di 77 titik di Sumatera Utara. Jadi itu hal-hal yang sudah kita lakukan untuk menekan kecelakaan. Benar. Jadi himbauan demi himbauan Betul, ya, Pak. terus Tapi kita lakukan. tidak terlepas dari kesadaran masyarakat Betul, sendiri jadi ya kan memang Pak? harus didukung dengan kesadaran masyarakat juga. Jadi yang kita utamakan hanya satu, yaitu keselamatan. Benar sekali. Wah, banyak ya program-program ini tinggal masyarakat dan kaum humasnya Iya. sendiri nih mau milih mana, mau selamat apa nggak selamat nih, tapi Iya. jauh-jauh lah ya, jangan sampai nggak selamat. Jangan sampai lah, Betul jangan sampai. sekali Bapak. Tapi Pak, saya agak sedikit penasaran dengan aplikasi KAI Akses nih. Iya, gimana? Nah, Ya, saya sadar. kemarin saya gunain gitu kan. Ah. Apakah ada keuntungan tersendiri nih menggunakan KAI Akses atau menggunakan e-commerce lainnya nih yang kita tahu yang menyediakan untuk tiket kereta api juga nih. Iya. Silakan biar kawan humas juga pada tahu nih Pak, ada KAI Akses nih Oke. karena agak kurang nih sebenarnya Iya. di Jadi, Sumatera Utara. kawan Humas, jadi keuntungan dari penggunaan aplikasi KAI Akses ya itu sebenarnya banyak. Salah satunya nanti akan mendapatkan poin. Jadi poin itu bisa ditukar nanti. Ditukar dengan tiket kereta api. Iya, jadi bisa ditukar. Terus lebih mudah ketika akan mereschedule atau cancel tiket itu akan lebih mudah. Jadi memang sudah banyak juga sekarang fitur-fitur yang kita kembangkan. Salah satunya untuk pesan makan di atas kereta sudah bisa pakai KAI Akses. Ya, jadi sebenarnya banyak yang bisa didapatkan dari KAI Akses, meskipun tetap kita tetap melayani juga untuk channel-channel yang lain untuk pembelian. Tapi kita produk kita KAI Akses kita terus perbarui ya untuk layanan-layanannya, yaitu demi pelayanan kepada pelanggan gitu. Soalnya di Sumatera Utara kayak kurang. Saya aja baru tahu. Tuh. Nanti harus coba. Nanti habis ini harus install ya. Wah, benar-benar info baru ya Pak ya, supaya Iya. lebih cepat dan kita Betul. juga bisa mantau jadwal Iya. kereta apinya ya Pak ya. Cuma tempat duduk yang masih tersedia akan kelihatan di situ. Jadi nggak perlu benar, khawatir. benar. Pesen cuma Duduk-duduk di rumah duduk aja di ya, rumah, Pak. Iya, tinggal Tahu-taunya duduk, berangkat, tinggal ya. scroll aja. Benar. Jadi itu juga bisa mengurangi antrian panjang ya Bu Betul. ya. Bisa Iya. juga itu juga salah Lebih satu memudahkan benar Untuk mengurangi masyarakat. mengurangi Jadi lonjakan timbul manusia klaster yang baru ada. lagi. Iya. Jadi orang libur, Dinkes, Polri dan Tetap. PTKI Tetap kerja. Siap. Iya, benar ya. Siap. Demi- Bahkan yang di rumah juga tidak bisa liburan apapun karena standby HP. Benar. Jadi Oh. kita sepenuh hati melayani Iya, masyarakat iya. ya yang Untuk penting- kenyamanan dan Nah, keamanan Natal dan Tahun Iya. Baru. agar lancar arusnya Harus mudik. betul balik maupun ininya ya Bu ya, betul sekali. Nah kalau diulik lagi nih Bu, waktunya nggak cukup Bu. Siap. Ini waktu Pertanyaan terakhir nih untuk keduanya nih mungkin pertanyaan paling ya. terakhir. Ada nggak sih Bu dari PT KAI dan Dinas Kesehatan sendiri bekerja sama gitu? Siapa tahu kayak petugas-petugas di PT KAI itu dalam satu waktu mungkin
diperiksa oleh dinas kesehatan langsung atau gimana nih? Nah, untuk keduanya nih. masinisnya gitu Pak. Sehat nggak Masinis baik dari masinisnya? pekerja yang ada di dalam kereta gitu. Betul. Jadi kita sama Dinkes ini sebenarnya udah kerja sama lama ya, Oh. terutama program vaksinasi. Oh, iya. Sampai dengan hari ini pun kita masih kerja sama. Jadi di Divisi Regional 1 Sumatera Utara KAI ini kita kerja sama Dinkes ya. Jadi kita membuka layanan vaksinasi. Kebetulan kami ini punya klinik. Jadi kita punya klinik namanya Mediska. Itu yang ada di dekat juga dari stasiun Medan, itu melayani untuk masyarakat maupun calon penumpang untuk vaksin. Nah, info baru nih kawan Humas. Jadi nggak usah panik lagi ya. Kesehatan. Berarti kita bisa ke stasiun kereta api untuk vaksinasi nih kawan Humas. Ke klinik Mediska yang lokasinya tidak jauh dari stasiun Medan. Berarti nggak usah panik lagi. Aduh, aku belum vaksin nih. Oh, aku ini di stasiun ada ininya kliniknya, kita di situ aja. Aduh, bersinergi sekali ya. Sinergi Tidak juga. ke Polri saya, tapi semua yang ada di Medan bersinergi untuk supaya mudik tahun ini lancar. Masyarakat Betul. puas lah dengan layanan kita. Ya, harus. Jadi sekarang kesadarannya masyarakat aja sekarang Pak ya. Gimana nih biar dari pemerintah, Polri sudah ya bekerja sama dengan baik. Sekarang kaminya gimana biar membantu juga. Kita kan harus saling membantu Saling ya Pak. membantu, betul. Betul sekali. Nah, terakhir nih Pak, Ibu dan Bapak boleh memberikan closing statement nih kepada Pesan-pesan. kawan Humas. Nah, yang mau mudik, yang mau apa gitu. Menjelang Mungkin Natal. dimulai dari Ibu dahulu, Bu. Oke, baik kawan Humas, kita jaga kesehatan kita bersama terkait alur mudik yang sangat padat saat ini. Mari kita tetap prokes. Ingat, prokes tidak boleh kita tinggalkan. Dan ingat juga dalam alur mudik tersebut semua kita sudah melakukan vaksinasi, itu terutama booster 1 yang harus kita dapatkan. Jadi seandainya ada Bapak Ibu yang mudik di keluar kabupaten kota, di posko kesehatan setempat itu ada kita sediakan yang namanya vaksin booster 1 atau booster 2 bagi tenaga kesehatan dan lansia. Jadi semua kita mudik harus sehat dan memakai aturan yang sudah ada. Ingat, pandemi belum berakhir. Jadi kita harus tetap waspada, jangan sampai pulang mudik kita terkena oleh pandemi Covid kembali. Ayo kita jaga kesehatan kita jaga Sumatera Utara ini untuk menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Silakan Bapak. Oke, jadi untuk kawan Humas, pesan dari KAI, jangan ragu naik kereta api karena semua protokol kesehatan kita terapkan di dalam transportasi kereta api, khususnya KA jarak jauh maupun KA lokal. Jadi kawan Humas bisa berkunjung di stasiun untuk membeli tiket maupun berangkat menuju tempat tujuan untuk mudik tahun ini di Nataru ini dengan aman, selamat, dan tentunya sehat. Tetap lakukan prokes dan tetap jaga kesehatan. Nah, pesan-pesannya sangat-sangat penting ya diingat oleh kawan Humas sekalian ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di podcast Satya Bakti Terima Polda kasih. Sumatera. Baik kawan Humas, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Fida Marbun beserta rekan saya Bribtu Gendis Purba beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan salam presisi.